Hai, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar manicure mesin. Maksudnya manicure mesin adalah manicure menggunakan mesin. Pertama-tama tangannya harus kita cuci terlebih dahulu. Cuci dengan air hangat di mana di dalamnya di sini sudah ada air garam untuk membunuh kuman fungsinya. Lalu setelah itu kita cek, kita lihat-lihat dulu kukunya kira-kira ini mau diapain. Kalau tamunya mau dipendekin atau mau dibentuk, kita lakukan sesuai requestan yang tamu mau. Kebetulan tamunya mau dirapikan saja. Jadi pertama-tama kita gunting samping, kiri dan kanan. Lalu setelah itu kita perbaiki di bagian tengahnya agar membentuk oval lebih rapi lagi. Setelah kita lakukan di semua jari, lalu kita kikir kuku-kuku tersebut agar lebih rapi dan lebih halus dan tidak tajam-tajam. Pastikan kita kikir dengan perlahan-lahan dan yang kita kikir hanya kukunya saja, tidak boleh mengenai kulit. Mengapa? Karena ketika kena kulit maka jari-jari kita akan mudah terluka atau berdarah. Kita kikir secara perlahan dan kita lihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang customer inginkan. Lalu setelah semuanya dikikir, kita cek dulu apakah sudah sempurna. Setelah oke, baru kita hidupkan mesin. Di sini ada 4, tetapi nanti untuk tangan kita hanya pakai 2. Tetapi kalau untuk kaki kita pakai 4-4-nya. Pertama kita las pakai yang lebih halus sedikit. Di sini ada bornya ada 2 jenis, yaitu bor untuk tangan dan bor untuk kaki. Kalau yang pink ini bor untuk tangan, tetapi yang bentuknya warna milenium besi tadi itu untuk kaki. Kita las satu-satu jari-jari kuku kita dan pastikan yang kena hanya kuku saja. Kita buffer semua lapisan kuku atas dengan mesin bor ini. Pastikan semua sudah kena bagian tengah, bagian pinggir, ujung-ujung bagian dalamnya dan tidak mengenai kulit kuku tersebut. Setelah semua selesai dilakukan, kita semprot softener untuk kuku. Di sini kami pakai berbahan dari Gewol. Kenapa kami pakai Gewol? Karena produk ini lumayan bagus untuk melakukan pedicure dan manicure. Kami basuh semuanya dengan kapas sampai bersih. Setelah itu kami akan memberikan krim kutikel kepada masing-masing jari. Kami gunakan alat biar lebih kelihatan, bukan biar lebih kelihatan tapi biar lebih higienis, agar krim tersebut tidak tercampur dengan tangan kita yang sudah terkontaminasi dengan banyak kotoran. Lalu kita diamkan sesaat. Setelah semuanya sudah meresap, kita melakukan bor yang kedua. Kita bor pelan-pelan. Ini fungsinya untuk menghaluskan sekaligus memberikan sedikit shining meskipun tidak terlalu nampak. Tetapi ini menghaluskan dari bor kita yang pertama itu kan agak kasar. Lalu ini dia hasilnya lebih halus ketika dilakukan kepada bor yang kedua. Setelah semuanya selesai, kita bersihkan lagi. Kita bersihkan semua kulit-kulit ari yang menempel di kuku customernya. Kita dorong keluar
agar kulit arinya keluar. Kita buat kepada semua jari-jari tersebut. Lalu kita cek pinggir-pinggiran dengan dengan cungkil samping. Segala kotoran-kotoran yang ada di ujung kuku pun kita bersihkan. Setelah semua selesai di 5 jari ini, lalu kita membersihkan kulit ari ini dengan yang namanya lidah ulat. Cara pemakaian lidah ulat ini harus hati-hati. Mengapa? Karena sangat tajam. Ini adalah lidah ulat, kita ambil di bagian kulit mati atau kulit tebal di sekitar area kuku. Kita lakukan secara perlahan-lahan ya, dan jangan menekan ke dalam karena akan menimbulkan pengambilan kulit menjadi lebih tebal dan membuat kulit jari menjadi berdarah. Ini kita ambil area-area kulit ari yang nempel di kuku. Kita lakukan terus-menerus di semua jari customernya kiri dan kanan. Tetapi kita harus melakukannya satu-satu ya. Misalnya tangan kiri dulu baru ke tangan kanan. Mengapa satu-satu? Karena hasilnya pasti lebih maksimal dan customer pun lebih nyaman. Jadi dia satu tangan bisa buat main handphone atau untuk bisa sandaran minimalnya. Kalau kita melakukan sekaligus kiri dan kanan, biasanya customer sedikit tidak nyaman untuk cara duduknya karena biasanya manicure ini kan selama 1 jam. Kalau 1 jam bentuknya kayak gitu-gitu terus duduknya kan bosan dan customer pun mulai lelah. Jadi kita sarankan agar kita melakukan pembersihan kuku atau kaki itu satu persatu saja dulu. Kiri dulu, sudah habis di kiri baru di kanan. Setelah habis semuanya baru kita shining secara sekaligus. Sekarang kita lakukan di jempol. Biasanya area jempol ini paling banyak kutikel-kutikelnya. Setelah semua selesai, telah bersih, kutikelnya telah terangkat dan kita ngecek itu pun hasilnya sudah maksimal, maka kita buat ulang lagi. Sebenarnya ini nggak dibuat ulang juga nggak masalah, cuman kita harus bikin suatu hal yang berbeda kepada masing-masing salon lain. Mengapa kita ini buat ulang? Karena biar hasilnya lebih maksimal. Jadi kalau kutikel-kutikel yang tersisa atau pas kita melakukan lidah ulat itu agak sedikit tidak halus, jadi fungsi itu bisa menghaluskan. Setelah itu saya softener ulang. Saya bersihkan ulang dengan softener. Saya lap-lap. Setelah itu saya shining. Di sini saya melakukan shining selama 2 kali, yaitu shining sebelum pembilasan dan shining setelah pembilasan. Sebenarnya bisa hanya dilakukan 1 kali, yaitu setelah pembilasan saja. Tetapi di sini saya mau membuat hal yang berbeda untuk dibandingkan di salon-salon lain. Jadi apa manfaatnya shining 2 kali? Yang pasti ini shining lebih bertahan lama. Misalnya di salon lain hanya bertahan hanya beberapa minggu. Tetapi nanti di salon kita bisa lebih lama dari salon-salon yang hanya melakukan shining 1 kali saja.
Setelah semuanya selesai di shining, lalu kita di sini akan melakukan pengecekan ulang. Sudah mengkilat semua atau belum? Oh, sudah lumayan. Lalu saya di sini melakukan scrub. Di dalam manicure atau pedicure kita bisa membuat cas scrub. Tetapi kalau kita nggak mau buat treatment scrubnya atau scrubnya, kita boleh tiadakan. Tetapi di sini saya membuat sesuatu yang berbeda, yaitu saya akan melakukan scrub di area tangannya saja biar kelihatan lebih maksimal. Selain men-scrub, di sini saya juga melakukan sedikit pemijatan. Mengapa saya harus melakukan hal-hal treatment seperti ini? Di sini adalah saya akan membuat daya tarik perbedaan. Saya punya treatment di salon tentang manicure dan pedicure. Jadi di sini saya sudah melakukan hasil manicure yang maksimal. Saya juga sudah membuat treatment, ada scrubnya. Bila perlu kita juga bisa membuat ada masker tangannya. Cuma di sini saya tidak buat karena kebetulan lagi kehabisan masker. Tetapi kita bisa buat kalau kita mau. Jadi nanti setelah di scrub kita cuci, habis dicuci lalu kita masker tangannya dari batas tumit tangan itu, apa sih namanya itu, dengkul tangannya itu batasnya dari situ sampai telapak tangan bagian punggungnya saya masker. Setelah kering baru saya cuci lagi pakai baskom atau mangkok. Setelah itu baru saya lap dan saya shining kembali. Oke, scrub telah selesai dan air saya ganti bukan air yang pertama tadi. Ini air hangat baru lagi. Saya bilas dulu bagian punggung tangan, betis tangan ini. Saya bilas sampai bersih. Di sini scrubnya saya pakai produknya Gewol juga. Jadi semua produk yang saya pakai untuk manicure dan pedicure adalah produk Gewol. Lalu saya sikat kembali di bagian kuku jari customernya sampai bersih. Karena takutnya ada krim-krim tertinggal atau bekas-bekas scrub yang tertinggal. Setelah semuanya bersih, lalu di sini saya lap pakai handuk baru. Kalau kita nggak mau pakai handuk baru, kita bisa pakai belakang handuknya. Kan handuk ada dua sisi. Sisi depan dan sisi belakang. Misalnya di awal kita pakai sisi depan, lalu di akhir saya pakai sisi belakang. Tapi kalau mau ganti juga tidak masalah. Lalu di sini saya melakukan pengecekan ulang. Siapa tahu ada sisa-sisa krim yang tertinggal di ujung-ujung kuku. Saya lakukan pengecekan, saya bersihkan, saya congkel dengan congkel samping satu persatu. Dan di sini saya sudah, sebelum pembilasan terakhir atau sebelum scrub itu saya lakukan sekaligus ya. Jadi sebelum scrub kan saya melakukan yang kiri dulu. Lalu mau scrub nih, saya nggak scrub dulu, tetapi langsung saya lakukan pengguntingan sebelah kanan. Setelah kiri dan kanan sudah digunting, sudah dibersihkan, lalu saya scrub bersama-sama kiri dan kanan. Lalu saya bilas kiri dan kanan. Lalu saya shining ulang kiri dan kanan juga. Kayak gitu jadinya. Jadi waktu pengguntingan dan pembersihan ya kiri aja, ya kanan aja. Tetapi ketika pembilasan dan pas waktu scrub dan pas waktu shining setelah pembilasan, saya lakukan secara bersama-sama. Saya sekarang sedang melakukan shining yang kedua kali. Untuk tangan kiri dan tangan kanan, saya shining semuanya. Di sini kita langsung shining saja, tidak usah pakai buffer hitamnya itu, tetapi langsung buffer putihnya aja. Tetapi kalau shining yang pertama sebelum pembilasan itu saya lakukan 2 kali shining, yaitu yang pakai hitamnya dan pakai putihnya. Setelah dibilas saya hanya shining pakai yang putihnya saja. Oke, setelah selesai semua kita lihat perbandingannya. Kalau 2 kali shining lebih bagus kan? Lebih mengkilat. Sekarang di sini saya pakaiin vitamin. Saya pakai produk dari OPI. Di sini saya
taruh di kulit-kulit kukunya dan di area kukunya. Sebenarnya ini fungsinya hanya untuk kulit, cuman saya bikin juga di kuku biar kelihatan hasilnya lebih glowing gitu ya, dan lebih cantik, dan pasti customer pun lebih senang lihat kukunya. Saya bikin di semua jari-jari tangan customernya. Oke, setelah semuanya selesai, saya akan tunjukkan bagaimana hasil akhirnya. Bisa lihat semua ya, bagus ya. Oke, karena sudah saya shining dan sudah saya kasih vitamin, sekarang saya mau pakaiin lotion untuk kulit tangan. Ini saya pakaikan untuk di tangan dan di kaki juga waktu saat dia mau pedicure. Ini juga saya pakai dari produk Gewol. Sambil mengolesin lotionnya, di sini saya juga melakukan sedikit pemijatan biar tamunya merasa dihargai dan merasa istimewa sekali ketika manicure. Saya juga buat sedikit pemijatan. Setelah semuanya selesai, kita bisa lihat hasilnya. Tentu lebih maksimal ya, sudah di scrub, di shining juga, dibersihkan, dan hasilnya maksimal. Terima kasih.